Selamat siang Mbak Rini. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Rini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah juga begitu ya Mbak. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rini yang sudah mau menemui saya hari ini. Uh, Mbak Rini tadi kesini naik apa ya? Saya pakai motor Bu. Naik motor. Rumahnya dekat atau? Saya perantauan Bu. Oh, perantauan. Dari Kendal aslinya. Oh iya. Di sini kuliah atau kerja? Kuliah. Oh kuliah. Ya. Kan Mbak Rini sudah menjadi saya kemarin. Lah itu untuk melakukan konseling. Lah Mbak Rini mengatakan ingin melakukan konseling, berarti Mbak Rini sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Sudah. Mungkin Mbak Rini tahu pengertian definisi dari konseling itu sendiri? Iya Bu, yang saya ketahui itu ya konseling itu saya bercerita ya dengan seperti ibu ini konselor atau biasanya psikolog juga gitu Bu, untuk ya saya cerita tentang keluh kesah saya seperti itu. Oke, ya saya bantu. Itu sangat benar sekali, dan tujuannya pasti kan untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi gitu ya Mbak. Lalu Mbak Rini kemari karena sukarela atau paksaan dari orang lain? Alhamdulillah sukarela Bu. Alhamdulillah juga begitu. Saya harap juga Mbak Rini nanti bisa terbuka kepada Ibu, karena Ibu bisa menjamin jika semua yang diceritakan Mbak Rini itu bisa rahasia gitu. Iya. Untuk melakukan sesi konseling biasanya 30 menit gitu ya Mbak. Jadi mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Untuk memulai kegiatan konseling pada hari ini, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin ya Mbak. Berdoa dimulai. Ya, lalu kan Mbak Rini katanya tadi mau bercerita nih. Nah, mungkin bisa Mbak Rini ceritakan dulu kepada saya seperti apa. Oke, jadi saya tuh ingin menceritakan tentang keluarga saya Bu. Saya itu tumbuh di tengah-tengah keluarga yang kurang harmonis, yang mana bapak saya itu meninggalkan saya sejak saya kecil, ya sekitar sepertinya 4 atau 5 tahun gitu sebelum saya sekolah. Ini bapak saya itu sudah meninggalkan saya gitu ya. Meninggalkannya bukan karena dia meninggal gitu, akan tetapi dia meninggalkan saya dan meninggalkan ibu saya dan meninggalkan abang saya itu karena dia menikah lagi dengan seorang gender. Nah, saya tuh kenapa ya Bu, sampai saat ini saya masih belum bisa legowo atau saya masih belum ikhlas sekali, karena kadang tuh saya merasa ikhlas tapi kadang ada hal-hal yang membuat saya ke-trigger, jadi kayak anjing gitu ya. Kayak saya tuh gimana ya Bu, jengkel campur aduk gitu loh Bu. Sedangkan bapak saya tuh jarang ngasih nafkah saya, jarang ngasih nafkah abang saya, jarang ngasih nafkah ibu saya, sedangkan ibu saya tuh belum diceraikan. Nah, posisi saya tuh memang berat sekali. Akan tetapi di sini saya tidak fokus tentang kesakitan saya saja, tapi itu saya merasakan kesedihan yang ibu saya alami. Apalagi dulu waktu ibu saya belum memegang HP, itu pasti membuat beliau sangat kesepian atau apa, dan
sampai saat ini pun saya ngerasa apa ya, jengkel sama bapak saya jengkel karena saya memikirkan ibu saya yang dipermainkan seperti itu. Ininya saya jengkel sekali dan saya susah untuk menerima itu. Seperti itu. Jadi kamu merasa jengkel dengan bapak kamu karena ditinggal dari kecil gitu ya Mbak ya? Ya, saya jengkel dengan situasi seperti ini. Tapi saya juga nggak bisa apa-apa ya Bu, karena kan kita nggak bisa, namanya anak kan nggak bisa memilih dia hidup di tengah keluarga yang seperti apa gitu kan. Karena ya saya mensyukuri, ya saya bersyukurnya punya ibu yang alhamdulillah memang mementingkan anak-anaknya seperti mementingkan saya dan abang saya, dimana ibu saya juga tidak menikah lagi. Yang membuat saya jengkel kepada ibu saya tuh yang membuat saya jengkel pada bapak saya tuh, kenapa ibu saya itu sebaik itu? Mungkin memang ibu saya tegas, mungkin terkesan galak, tapi kan alasan seseorang galak itu pasti ada alasannya kan Bu. Iya. Nggak mau galak. Nah sedangkan istri bapak saya yang ini, yang janda itu udah jelek, ini prongos lagi anjing, aku nggak bisa terima itu Bu. Kayak apa kurangnya ibuku gitu loh, kayak kenapa milih wanita yang seperti itu, apalagi tuh gimana ya Bu, nggak bisa terima. Apalagi emosi istri keduanya itu memang lebih nggak bisa kontrol dari ibu saya, bahkan dia main tangan juga Bu. Nah saya itu jengkelnya kenapa bapak saya menutup itu semua Bu. Saya rasanya ingin membalas dendam. Ada suatu ketika, suatu saat jika saya ada kesempatan, saya ingin memukulinya Bu. Sumpah saya ingin melihat mereka tuh hancurnya Bu, bahkan dengan ketiga anaknya itu Bu. Jadi kamu merasa tidak terima ya karena perlakuan bapak kamu ke ibu kamu. Iya, saya nggak terima perlakuan bapak saya ke ibu, nggak terima perlakuan dia ke saya. Ini ya Bu, masih bisa dimaklumi jika bapak saya memberikan segalanya. Ibaratnya ibaratnya bapak saya mungkin barangkali dia bisa memberikan nafkah rutin, nafkah uang, apapun itu yang bisa menutup kesedihan dengan materi, tapi itu tidak bisa diberikan Bu. Jadi apa yang harus dibanggakan dengan bapak saya itu yang tidak memberikan peran ayah selama bertahun-tahun Bu, bahkan selama berpuluh tahun. Benar kan Bu, saya sekarang umur hampir 24 Bu, dan rasanya ngobrol berdua deep talk gitu ya enggak pernah Bu. Sama bapak nggak pernah kita sama sekali. Enggak. Okay. Apalagi waktu terakhir saya tuh ada masalah tentang tiba-tiba bapak saya menghubungi saya mencari ibu saya. Dan itu tahu nggak Bu, dia tuh kepentingannya yang gila, bener-bener gila. Saya sampai heran kok ada orang seperti itu. Dia seneng, dia ada uang, dia ninggalin ibu saya, dia rela ninggalin anak istrinya, yang saya maksud istrinya tuh ibu saya itu ya. Sedangkan dia sedang ada di masa sulit, dia cari ibu saya untuk apa? Untuk meminta tanda tangan ibu saya untuk menjaminkan sebuah utangan. Apa itu nalar? Logikanya gimana Bu? Saya jadi anak gimana Bu? Masa saya harus diam saja dengan perlakuan yang seperti itu? Kalau saya oke-oke aja, saya dan keluarga saya pasti akan diinjak-injak, betul Bu? Iya. Nah, sedangkan saya di sini bukan saya lebih, memang saya lebih nggak terima kenapa ibuku digituin. Anak mana yang rela ibunya digituin? Ya, gitu kan? artinya tidak ada yang rela ya. Nggak ada. Anak mana Bu yang rela ibunya digitukan? Sedangkan apa ya, di sini tuh saya mau melindungi ibu saya Bu, meskipun waktu itu saya memang jauh dengan ibu saya, kan? Kalau ingin melindungi ibu saya, nggak terima dong Bu, masa dibutuhkan pas kayak gitu. Itu awalnya ibu saya nggak paham Bu, kalau nggak saya kasih tahu. Ibu saya kadang selalu merendahkan diri, oh ya maklum Mirin, makmu wong
pintar, kadang tuh ibu saya bilang kayak gitu, dan itu membuat saya ya Allah kayak gimana ibu, sedih sekali mendengar pernyataan itu dari mulut ibu saya. Dan dari situ tuh saya nggak mau ada yang menjaga harga diri ibu saya, meskipun ibu saya dibuang layaknya kayak permen karet. Ya. Kamu berarti pernah jauh sama ibumu? Iya pernah. Dulu waktu saya ditinggal bapak saya, mau nggak mau ibu saya harus cari kerjaan kan bu, buat membutuhi saya dan abang saya. Nah ibu saya pergi ke Jakarta, itu saya ingat sekali dan nggak tahu kenapa ini tuh melekatkan bu di otak saya, dan kejadian-kejadian itu tuh nggak bisa dilupain, kayak selalu ada, kayak nggak bisa dihilangkan dari memori otak gitu kan. Padahal kejadian begitu banyak, tapi yang saya ingat ya memang kayak gitu. Dulu saya waktu SD bu, sepertinya saya tuh ditinggal ibu saya ke Jakarta. Ibu saya merantau jadi pembantu rumah tangga. Saya ingat sekali mengantarkan ibu saya di stasiun Semarang, tapi tepatnya nggak tahu saya di Poncol atau Tawang. Saya ingat sekali ibu saya tuh berangkat naik kereta. Itu dulu sudah saya tahu ya, karena dulu saya kan mungkin nggak paham ya bu, kayak kok ibuku pergi jauh, aku disuruh di rumah sama abang tok kan, kayak kenapa pergi. Itu waktu itu saya sempat aja lunga gitu kan, bahasa-bahasanya aja lunga gitu kan. Tapi kata ibu saya tuh memang apa ya, kayak cari uang gitu buat makan, buat dia bisa sekolah gitu. Terus apa, saya mengantarkan ibu saya itu, entah berapa lama itu ibu saya di Jakarta itu, pokoknya setelah saya ngantar ibu di kereta api, esok harinya tuh namanya orang udah terbiasa sama ibunya gitu ya bu, terus saya nangis, kayak aku ditinggal gitu kan. Apalagi terus saya sekolah memang nggak ada yang nganterin gitu bu, kayak Kamu masih hidup sedangkan orang anak-anak seusia saya itu dianterin, kadang ada yang dianterin bapaknya gitu kan, ada yang dianterin ibunya gitu kan. Nah saya tuh kayak dari situ tuh mungkin waktu itu saya nggak sadar ya bu akan sakit yang ibu saya rasakan, kayak ditinggal bapak saya kan, karena masih kecil kan nggak tahu pemahaman kan bu. Saya tuh baru sadar tuh semenjak SMK. Waktu SMP saya sudah kayak ada notis gitu, apa ini yang namanya broken home gitu kan. Dulu kan broken home itu apa gitu, karena dulu saya tuh nggak ada HP, teman-teman saya tuh punya HP bu, saya kayak susah punya HP, kayak HP aja pasti pinjem kalau mau lihat apa, lihat di warnet, kalau dulu kan zamannya warnet gitu ya. Nah akhirnya saya SMK baru tahu, oh kok kayak gini ya. Terus saya baru ngeh bu, kayak oh ternyata bapakku sejahat ini, kenapa kayak gini. Jadi saya nggak bisa terima itu bu. Bertahun-tahun lamanya ibu saya kerja sampai sekarang tuh masih kerja pocokan, meskipun nggak kerja menetap itu bu, kerja pocokan gitu tuh. Saya masih rasa semua penderitaan ini tuh berawalnya dari bapak saya gitu. Makanya kenapa saya ingin balas dendam sekali ya, karena saya nggak terimanya bukan karena sakit hati saya, tapi lebih ke sakit hati ibu saya. Meskipun ibu saya bilang wis jarno ben pakmu nganu entuk balasane dhewe, meskipun ibu saya kalau bilang kayak gitu, tapi sebagai anak saya nggak terima ibu saya di seperti itu kan bu. Ya. Berarti kamu kan ya kan ditinggal bapak dari kecil, terus ibu kamu ya tipikal orang yang legowo gitu ya, menerima gitu. Lalu perasaanmu tuh gimana ketika memikirkan bapak kamu dengan keluarga barunya? Ya campur aduk ya bu, jengkel, terus kadang timbul rasa iri, nggak munafik saya bu, iri sekali. Mereka selalu
dipenuhi, sedangkan saya kadang kalau cari uang harus ya cari sendiri, mengusahakan sendiri, sedangkan mereka di sana, istrinya di sana apa, diem aja kan ngerawat anak. Sama ibu saya juga ngerawat anak, tapi apa ibu saya dapat uang dari bapak saya? Tidak pernah. Bapak kamu nggak pernah Enggak. ngasih Makanya nafkah gitu. saya jengkel, kenapa saya pengen balas dendam tuh, saya jengkel sekali. Lalu kamu pernah nggak sih kayak berharap hubungan kamu sama bapak kamu itu yang mungkin lebih baik atau gimana? Enggak. Kamu Meskipun baik itu pun pasti saya pura-pura, dan saya ada maunya. Ibaratnya saya baik sama dia berarti saya membutuhkan sesuatu dari dia. apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa marah atau sakit hati karena ditinggal bapak kamu tadi? Kadang tuh kebawa ya Bu, sampai dewasa ini saya jadi wanita yang emosional. Kadang marahan, kadang tuh malah saya, meskipun saya peduli sama ibu saya, Ya. kadang ibu saya yang kena imbasnya Bu dari emosi saya. Jadi Ya. saya tuh salah sasaran, selalu salah sasaran. Apapun itu saya selalu membuang emosi saya itu malah ke orang-orang yang saya sayangi gitu. Kadang ibu saya ngajak omong apa, saya jawab dengan nada ketus gitu, dan akhirnya dari situ kadang cekcok gitu. Saya sadar sih Bu, saya nggak memiliki coping yang baik, karena kadang kalau saya emosi, kalau nggak banting bareng ya itu tadi, emosi saya ngata-ngatain gitu, mesti apapun harus saya lakukan. Pernah saya juga ibu tahu barcode tangan yang di sini Yang saya pakai silat. saya pakai gelas itu saya pecahin Bu, saya banting. Saya banting di kamar karena itu saya cekcok sama ibu saya banting, terus saya gores-goreskan di tangan, dan itu mulai lama hilangnya bekasnya, sampai ditanya, kenapa tanganmu? Oh enggak apa-apa, itu tadi tak gesut-gesut di tembok. Saya sampai bawa gitu Bu, demi apa ya, saya menahan emosi yang terlalu lama. Jadi kamu pernah ya berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang dapat menyakiti ayah atau keluarga barunya? Iya, pasti. Kamu apa yang kamu pikirkan saat kamu berpikiran untuk melakukan yang menyakiti ayah atau keluarga barunya? Yang saya pikirkan, ya saya harus membalaskan dendam saya yang masih ada. Itu yang saya pikir, dendam dan apa ya, saya nggak tahu kehidupan dia itu hancur atau enggak, tapi saya hanya fokus pada ibu saya. Dia sudah menghancurkan kehidupan ibu saya, bahkan istrinya tuh juga menjengkelkan saya, jengkel banget saya. Rasanya saya ingin balas dendam ke anak-anaknya, ke ibu, apalagi anaknya ada yang cewek. Itu membuat saya mudah untuk balas dendam. Lalu bagaimana menurut kamu tindakan kamu seperti itu bisa saat ini ya bisa membuat kamu, bisa membantu kamu atau mungkin menghalangi kamu untuk merasa lebih baik? Menghalangi. Bisa untuk membuat kamu lebih baik atau malah bisa membantu atau malah menghalangi kamu untuk merasa lebih baik? Membantu saya, karena orientasi saya cuma dendam, nggak tahu kenapa itu harus terbalas, apapun itu harus terbalas, setelah dia kesulitan sendiri atau gimana, pokoknya yang saya mau tuh dia kesusahan, dan istrinya itu, yang istri keduanya itu, si janda itu, yang awalnya janda itu, saya ingin sekali merasakan orang itu merasakan kepedihan ibu saya gitu loh.
dari kamu katakan tadi kan seperti menggebu-gebu dan terbawa emosi ya Mbak Rini ya. Saya juga merasakan emosinya sampai diri saya juga. Berarti Mbak Rini melakukan semua ini karena atas dendam karena bukan karena pribadi tapi juga karena seorang ibu yang harus saya perjuangkan. Ya walaupun ibu pasti kan juga ibu Mbak Rini juga nggak apa ya, kayak nggak ya orang tua mana sih yang nyuruh kalau balas dendam ke bapak itu, kalau bisa kan nggak ada yang seperti itu. Dan ibu Mbak Rini juga orang yang sangat baik dan pastinya legowo seperti itu. Yang kamu perlukan saat ini untuk merasa lebih baik itu apa? Yang saya perlukan itu apa ya Bu? Kalau semangat hidup saya masih ada sih Bu, karena lagi ada ibu saya. Insya Allah hidup dan dunia saya masih baik-baik saja. Yang saya butuhkan saat ini tuh cuma bapak saya tuh bisa minta maaf ke ibu saya, cuma sebatas itu Bu keinginan saya. Berarti harapan kamu selama ini hanya ingin bapak itu minta maaf. Iya, harapan saya cuma itu aja. Dan kenapa saat-saat Idul Fitri itu kan waktunya maaf-maafan ya Bu? Iya. Kenapa selalu anak yang harus minta maaf? Apakah orang tua tidak pernah punya salah? Bahkan kesalahan bapak saya jauh lebih banyak Bu. Berarti Mbak Rini sendiri yang minta maaf ke bapak atau disuruh ibu yang atau bagaimana? Saya cuma formalitas aja. Cuma formalitas. Oke. Menurut Mbak Rini tentang tindakan yang dilakukan ya pemikiran tadi tentang balas dendam itu ada nggak sih konsekuensinya kira-kira kalau Mbak Rini benar melakukan balas dendam itu? Tadi ada. Dan saya sadar perilaku saya salah, tapi saya harus melakukan balas dendam itu. Tadi kan Mbak Rini bilang katanya yang Mbak Rini harapkan selama berpuluh-puluh tahun Bapak meninggalkan Mbak Rini kan untuk sekedar minta maaf gitu, minta maaf. Ya memang minta maaf kan hal yang sebenarnya kecil ya Mbak, singkat minta maaf gitu. Tapi ya tidak semua orang memang bisa. Mungkin Mbak Rini bisa lebih legowo seperti itu ya. Lalu perasaan Mbak Rini setelah memikirkan tentang balas dendam itu apa rasanya? Rasanya lebih baik atau lebih buruk? Atau bagaimana? Ada hari-hari tertentu yang membuat saya jadi sedih ya, karena berdampingan dengan saya memikirkan ibu saya tentunya, karena saya sudah memikirkan saya mau balas dendam. Saya senang, tapi di sisi lain kan saya kepikiran lagi kayak membuka luka ibu saya gitu loh Mbak. Jadinya kayak saya senang tapi ada sebelahnya itu kayak ibu kok begini gitu, jadi imbang gitu, perasaan saya campur aduk. Masa imbang kalau itu ya. Iya benar ya. Lalu apa yang mungkin terjadi kalau kamu melakukan aksi balas dendam itu kepada ayah dan keluarganya? Yang terjadi apa ya pasti di mata orang-orang pasti saya kelihatan jelek. Iya betul ya, tapi mau gimana lagi, saya tuh udah nggak peduli Bu, saya mau dicap orang tuh kayak gimana, yang penting tuh
apa ya, meskipun ibu saya nggak berniat balas dendam atau ibu saya selalu berkata jangan, tapi rasa nggak terima itu ada terus Bu. Iya, mungkin rasa nggak terima itu muncul karena Mbak Rini tidak tahu alasannya kenapa Bapak meninggalkan Mbak Rini dari kecil atau bagaimana. Kalau alasan saya pasti tahu, karena wanita itu. Iya. Lalu mungkin Mbak Rini ada planning ke depan, mungkin langkah pertama mungkin ingin berkomunikasi dengan ayah atau dengan bapak, atau mungkin menjalin hubungan yang lebih baik dari ini dengan Enggak, bapak. Nggak ingin ada rencana seperti itu. enggak ada. Bahkan saya sampai memutuskan niat untuk tidak menikah, karena jika menikah kan harus walinya orang itu kan, saya nggak mau. Iya. Lalu biasanya kan mungkin Mbak ini bisa pernah melakukan kegiatan positif untuk mengalihkan perhatian Mbak ini dari rasa marah itu, rasa balas dendam itu biasanya dialihkan dengan apa saja? Ya itu tadi, selfam kadang itu, ya nggak kadang sih, ada sesekali waktu itu. Kemudian saya membanding barang biasanya, kemudian saya emosi ke orang lain. Jadi orang lain yang ibaratnya meskipun orang lain itu nggak salah, akhirnya saya salahkan gitu. Dan hal lain yang bikin saya mengalihkan, hal yang bikin saya cemas atau hal-hal yang bikin saya stres itu biasanya saya suka karaoke itu, dan terkadang saya ya hiburan karaoke gitu. Itu positif tapi ya. Ya, Alhamdulillah seperti itu. Lalu kan Mbak ini itu ya, ternyata dalam artian kayak ya dengan bapak seperti orang baik gitu kan. Lalu siapa yang biasanya Mbak Rini ajak bicara atau dimintai tolong atau dukungan ketika Mbak Rini merasa kesepian atau marah gitu? kayak ada kesepian, saya kesepian sendiri, kayak ada dukungan paling ibu saya sesekali WA lagi apa gitu, dan itu menurut saya Lebih dari cukup. Tapi kadang ada kalanya saya tuh merasa WA dari ibu saya mengganggu, padahal saya nggak ibu saya, tapi nggak tahu kenapa ya kayak gitu ya. Saya tuh juga heran, saya suka sama ibu saya nggak ada gimana, tapi terkadang saya kayak sepil di WA ibu saya ketika emosi saya lagi nggak stabil gitu loh. Jadi tuh saya takutnya kalau ibu saya kena imbas saya gitu loh. Jadi saya sebelumnya di situ bukan gara-gara ibu saya WA itu, enggak. Jadi kamu juga sadar pada saat itu kalau kamu tuh emosi gitu ya. Jadi Makanya lebih baik menghindar saja. gitu. Tapi kalau saya menghindar tuh kayak ada rasa bersalah, kok rata balas ya WA mama. Tapi berujung kamu dibalas juga Ya atau? tak balas kadang, meskipun kayak singkat gitu loh Bu. Mungkin kamu ada planning lain untuk kedepannya gitu yang lebih baik dari aksi balas dendam itu, Mungkin sebuah pencapaian saya untuk menunjukkan kepada bahwa Bapak saya kamu. bisa tanpa dia, bahwa saya dan ibu saya mampu melebihi dia. Ibaratnya saya nggak ada dia aja bisa kayak gini kok, dengan ibu saya pun saya bisa kayak gini. Iya. Jadi Mbak Rini akan menunjukkan pencapaian Mbak Rini di suatu hari nanti ke depannya kepada Bapak Mbak Rini bahwa saya bisa loh Pak tanpa Bapak. Berarti Mbak Rini memang sudah tidak ingin membangun hubungan apapun dengan
cuman sebenarnya nggak pati oh ibu, karena sebenarnya akhir-akhir ini saya juga sering komunikasi dengan bapak saya sih, tapi sekedarnya sebatas saya ingin minta uang untuk makan, tapi kadang dikasih kadang enggak, atau kadang ya saya minta 50 kadang aja nggak dikasih, tapi kalau waktu dia ngasih ya kadang ngasih 50, 100 atau kadang 200 gitu ya Mas. Cuma tetap dendam itu masih ada. Uang segitu tuh nggak ada apa-apanya Bu dengan berpuluh-puluh tahun yang dia lakukan. Apalagi sekarang ini dia juga nggak sesering itu juga ngasih uang. ya berarti hanya ngasih, kalau Mbak ini minta itu pun nggak selalu ngasih. Oke, lalu perasaan Mbak ini sekarang gimana setelah menceritakan tadi? Lega sih Bu, karena saya memang oversharing kepada siapapun, dan tapi ya untuk dewasa sekarang ini kayak saya lebih diam gitu, kayak oh nggak harus semua orang itu tahu. Jadi di sini saya merasa lega, dan saya tuh seneng Bu ketika saya harus membuka catatan mama saya itu yang keinget ke memori saya seneng, sedih karena saya harus melihat perjuangan ibu saya harus mengingat wajah ibu saya ketika dada di atas kereta dengan memegang koran. Nah itu membuat saya perjuangan mamaku tuh segininya loh. Jadi gimana caranya saya sebesar ini harus tahu, harus mengerti dengan kondisi ibu saya, harus ibaratnya harus ngertiin loh, dimati. Memang sebagai anak ya harus dituntut untuk mengerti orang tua ya. Iya. Oke. Mungkin juga jika tidak ada memori yang seperti ini, bapaknya Mbak Rini meninggalkan ibu Mbak Rini, mungkin Mbak Rini tidak tahu ternyata ibu Mbak Rini itu sekuat itu ya, dan itu pastinya membuat Mbak Rini termotivasi untuk menjadi kuat seperti itu gitu. Kuat iya, akan tetapi saya nggak bisa jadi orang yang penerimaan itu kayak ibu, nggak bisa seikhlas itu seperti ibu. Jadi yang saya bisa ambil dari ibu saya kuat dengan kesendirian itu selama berpuluh tahun. Ya memang manusia kan tidak ada yang sama persis gitu ya Mbak, walaupun sedarah atau bahkan kembar saja ada yang berbeda. Lalu perasaan tadi konseling Mbak ini sepertinya sangat berbagai emosi sekali. Ya itu artinya Mbak ini kan menceritakan yang sebenarnya dan sudah terbuka dengan saya ya. Saya ucapkan terima kasih Mbak Dini sudah percaya dengan saya. Lalu karena Mbak Dini mungkin sudah merasa lebih baik dan waktu juga sudah mungkin lebih dari 30 menit ya sudah ya. Mungkin kalau Mbak Dini mungkin masih ingin bercerita lagi, mungkin Mbak Dini bisa janjian lagi dengan ibu untuk datang lagi kemari untuk bercerita, entah itu masalah lain atau masalah yang sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dini sudah percaya pada saya, dan ya kita akhiri sesi konseling pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dini ya sudah datang kemari. Oke, karena tadi kita berawalan dengan doa juga, kita juga harus berdoa juga untuk mengakhirinya. Saya pimpin berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya Mbak Dini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, sana hati-hati di jalan. Terima kasih Bu. Ya.